dari omongan warga sekitar. Halo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, kita nggak belajar bersama. Sudah hampir 2 bulan, sekitar 2 bulan kita nggak ketemu, gitu ya. Bersama lewat online kita akan belajar kembali. Memang kadang-kadang sangat gimana ya? Kita sudah terbiasa dengan kegiatan di rumah. Kita jalan-jalan, terus di rumah nggak ngapa-ngapain, main gadget dan yang lainnya. Ketika harus diminta untuk belajar lagi, mungkin ada sedikit ganjalan bagi anak-anak semuanya. Tapi harapannya oke sih, tadi ini kalian bersemangat. Setelah tadi pagi kalian sudah belajar bersama dengan PAI. Ini kita akan belajar dengan bimbingan dan konseling. Kita mau ngapain sih ini ya? Karena pertama kali kita belajar, kalian apalagi, saya lupa ya, untuk mengucapkan selamat pada kalian semuanya yang telah naik kelas ke kelas 9 ya, kelas 9. Semoga saja di kelas 9 ini kalian lebih semangat lagi belajarnya, lebih memotivasi diri kalian karena sudah kelas 9 itu sudah tiba saatnya kalian merencanakan ke depan seperti apa. Harapannya sih nanti kalian juga lebih semangat lagi dalam belajar walaupun masih dalam rangka online atau daring. Kapannya kita memiliki kesempatan untuk bertemu langsung, gitu ya. Berdoa saja berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, kemudian kita bisa bertemu dengan bertatap muka. Ada beberapa dari anak-anak yang di sini sudah mulai ikut vaksin, ya kalian ikut vaksin sangat dianjurkan sekali, gitu ya. Kalau ada kesempatan ikut vaksin, laksanakan. Ya. Di usia kalian kan sekarang boleh ikut vaksin. Pada pertemuan perdana kali ini, ya, teman perdana ya, BK bersama Bu Kesi semuanya dari kelas 9 ya, pertama kelas dari kelas Ahmad Dahlan, kemudian Jenderal Sudirman, AR Sultan Mansur, dan kemudian kelas Ahmad Badawi. Harapannya Bu Kesi nanti kalian bisa menyimak penjelasannya Bu Kesi dari awal sampai akhir nanti. Oke, hari ini kita mau membahas tentang membangun konsentrasi dan fokus belajar. Kita kan harus mulai ya membangun konsentrasi dan fokus belajar. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Ada 5, ya, ada 5. Yang pertama kita harus membahas tentang pengertiannya dulu. Pengertian tentang konsentrasi dan fokus belajar itu sendiri. Kemudian kita akan belajar tentang manfaatnya. Apa sih manfaatnya kita belajar fokus konsentrasi? Itu manfaatnya apa? Kita harus konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, penyebabnya. Apa sih menyebabkan kita menurun ketika konsentrasi kita menurun? Apa saja? Kemudian yang keempat, nanti kita akan membahas metodenya yang berarti kita akan belajar 5 ini ya, 5 dalam pertemuan kali ini. Ya. Tadi diingatnya dari pengertian dulu, kemudian manfaat, dan seterusnya sampai terakhir. Yang terakhir adalah cara. Nah, yang pertama dulu pengertian konsentrasi dan manfaat belajar. Pengertian konsentrasi belajar itu apa sih? Konsentrasi belajar itu adalah pemusatan pikiran ketika saat kita belajar. Kita atau harus fokus. Nah, fokus belajar. Fokus itu apa? Atau bisa dikatakan kita terpusatnya pikiran dalam menerima informasi ataupun pengetahuan dalam
belajar. Itu namanya fokus belajar. Kenapa kita harus fokus belajar? Nanti ada di manfaat. Nah, ketika dalam belajar ini sangat penting. Kenapa kita harus ketika belajar harus konsentrasi dan harus fokus. Hal inilah yang akan membuat kita menjadi sukses menerima pelajaran itu tergantung konsentrasi kita. Kalau kita nggak konsentrasi, nggak fokus dalam menerima informasi, ya sudah, informasi yang kita terima ibaratnya kalau kalian itu ini masuk ke telinga kanan udah langsung bablas lewat telinga kiri itu aja, langsung bablas lewat saja. Kalau kita nggak konsentrasi, ketika ditanyain tadi apa yang kamu peroleh, apa ya? Nah, jadi bingung sendiri karena tadi tidak konsentrasi. Pernah nggak ketika kalian itu gini aja, ketika kita sholat itu kan kadang-kadang kita juga nggak konsentrasi, padahal harapannya ketika kita dari takbir gitu ya, kita juga konsentrasi. Tapi kadang-kadang dari takbir aja sudah pikirannya kita melayang-layang kemana. Sama dalam belajar, ketika kita pikirannya melayang-layang kemana-mana, makanya pembelajaran kita, apa yang diperoleh dari informasi dari belajar itu jadi nol atau tidak masuk sama sekali. Nah, kita kan nggak ingin seperti itu. Kalau hal seperti itu, jadi nanti rugi waktu, rugi tenaga, kalian ingin oke tapi ternyata nggak masuk, nah itu kan harus konsentrasi. Oke semuanya, berarti ketika masuk dalam pembelajaran kali ini kalian harus konsentrasi dan fokus dalam belajar. Nah, kenapa kadang-kadang ada mengalami ada beberapa faktor kesulitan dalam fokus belajar? Ada 3. Kalau salah ada 3. Yang pertama adalah faktor eksternal itu bisa jadi dari lingkungan. Ada suara-suara ketika belajar atau ketika belajar diganggu, ada suara yang noise banget gitu ya. Terus kemudian ada suaranya ada gangguin atau apa, faktor eksternal itu ya, ketika kita tidak bisa tadi faktor yang mempengaruhi. Kemudian dari faktor internalnya sendiri. Internal itu dari dalam diri sendiri. Kalian tidak ada kemauan untuk mau belajar. Nah, itu yang membuat kalian tidak bisa belajar. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis itu faktor yang ada di dalam diri kalian yang mempengaruhi pikiran kalian. Psikologis itu kan berkaitan dengan keadaan diri seorang ya. Bisa jadi kalian punya masalah atau problem dari rumah, atau ketika ada problem dengan keluarga, problem pertemanan, itu membuat kalian itu jadi nggak fokus. Misalnya saja yang saat ini lagi galau, ya itu kan misalnya kok aku suka sama dia, kok ditolak atau apa, nah itu kan jadi galau. Nah, atau ketika masa pandemi saat ini ternyata ada salah satu keluarga kalian yang mengalami isoman, kemudian kalian itu kayak merasa nanti kalau seperti ini, kalau terjadi apa-apa gimana, dan itu kan faktor psikologisnya kalian terganggu, makanya tidak bisa konsentrasi atau fokus dalam belajar. Itu ya, faktor-faktor yang berpengaruhnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat konsentrasi belajar. Ada beberapa manfaat, di sini ada 4 manfaat ya. Manfaat ketika kita bisa fokus belajar. Yang pertama adalah mengontrol pikiran kita. Ketika kita bisa fokus belajar, kita bisa mengajak pikiran kita, hayo kita mau belajar saat ini matematika, atau kita mau belajar tentang fisika, IPA ya sekarang, bukan fisika. Kalau zaman kemarin kan masih dibagi antara biologi sama fisika ya. Kalau sekarang kan IPA, misalnya kamu bisa mengontrol pikiran kalian untuk fokus dalam pelajaran itu. Ya. Ketika kita konsentrasinya bisa jalan. Ya. Tapi kalau kalian tidak bisa tidak fokus, tidak konsentrasi, maka pikirannya kemana-mana, melanglang buana. Ya. Mungkin saja ketika kalian saat ini bisa jadi loh ya, kalian ikut Zoom, tapi pikirannya, lihat siapa yang lagi nyanyi, siapa yang lagi TikTok-an gitu, sambil gerak-gerak, mungkin bisa jadi loh ya kalian seperti itu. Terus ada juga yang lagi, oh itu Bu, kok bajunya beda atau apa. Nah itu kan membangun bisa kontrol kalian itu agak berkurang. Nah, makanya harus fokusnya ke basic ya, bukan ke yang lainnya. Oke, itu harus kita mengontrol pikiran. Yang kedua, ketika kita bisa konsentrasi ataupun fokus dalam belajar, kita menjadi percaya diri. Kok bisa percaya diri? Nanti ketika kalian belajar, karena sudah belajar, merasa kalian itu, oh tadi yang dijelaskan, bisa ulangan misalnya.
yang dijelaskan sama Bu Arfi itu tentang Pancasila, tentang ini ya, misalnya rumusan Pancasila itu ternyata seperti ini, seperti itu ya. Tapi ketika kalian bisa konsentrasi ketika ada penjelasan, kalian bisa menjawabnya. Tapi kalau kalian itu tidak konsentrasi, ya sudah, tidak merasa tidak percaya diri, kemarin apa ya? Jadi kalian harus mengulang kembali untuk membaca kembali, kemudian baru bisa. Ketika belajar pun kalau kalian nggak fokus ya bodoh baik. Kita kan bisa percaya diri, bisa yakin dengan apa yang kita peroleh ketika kita bisa fokus dengan pelajaran kita. Kadang kan ditanyain ketika kalian, biasanya kalau offline loh ya, biasanya gini, besok ulangan matematika kamu udah belajar belum? Belum. Kamu udah belajar belum? Hanya baca tok. Nah, ketika mungkin membaca saja kita bisa masuk, tapi kalau asalkan tadi kita bisa konsentrasi, kita bisa masuk. Dan kepercayaan diri kita jadi, padahal kamu udah belajar. Sudahlah. Nah, itu kepercayaan dirinya makin meningkat ketika kalian bisa konsentrasi dan fokus. Kemudian yang ketiga, daya ingat. Daya ingat kita lebih kuat ya. Daya ingat kita lebih kuat. Repeat is mother of knowledge. Saya ingat. Saya ulangi lagi dan saya katakan ya. Repeat is mother of knowledge. Jadi mengulang itu adalah ilmu dari pengetahuan. Ketika kita itu fokus dan kita bisa mengulang lagi pembelajaran, daya ingat kita semakin kuat. Nah, ketika kita fokus itu daya ingat kita semakin tebal. Ibaratnya kalau apa ya, menumpuk informasi itu semakin kuat, tambah gitu. Jadi semakin kuat. Ketika tebal kita bisa merecall apapun itu, mengingat kembali. Daya ingat kita kembali. Oh, pas Pak Rizky itu menjelaskan tentang listrik misalnya, kalian ingat ketika gerakannya Pak itu seperti ini, gerakannya seperti itu, jadi ingat. Nah, itu kan berarti karena kalian konsentrasi, jadi ingat, mudah mengingatnya, mudah merecall kembali informasi yang didapat. Kemudian yang ketika tadi kita konsentrasi, tadi kembali lagi ke fokus, yang terakhir adalah fokus. Manfaat dari pembelajaran adalah fokus ya. Fokus, kita lebih fokus dalam belajar gitu ya. Karena konsentrasi kita kuat, akhirnya fokus kita hanya satu saja, tidak kemana-mana, tadi tidak beranjak kemana-mana. Itu ya tentang manfaat kita. Manfaat ada 4 tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengapa sih ketika kita belajar kok konsentrasi kita bisa turun ya. Kita nggak bisa fokus. Kenapa? Yang pertama, banyak tugas. Ketika banyak tugas gimana kalian? Mikirnya kan dari bercabang ya. Ada tugas bahasa Indonesia, ada tugas bahasa Inggris, ada tugas matematika, ada tugas IPS, ada tugas rasanya mau meledak gitu ya. Nah, kayak gitu karena banyak tugas, jadi ketika seperti itu kepikiran. Nah, kalau seperti itu bagaimana ketika banyak tugas, kita harus bisa memilihkan satu persatu tugas tersebut. Kalau ada tugas, lebih baik langsung dikerjakan sehingga tidak menumpuk-numpuk tugas itu. Itu ketika kadang kan kita terbebani ya. Kadang gini, ada tugasnya itu nanti kok dikumpulkannya nanti kok. Kemudian kalian nggak mengerjakannya. Ketika besok deadline-nya ternyata ada tugas lagi. Nah, jadi kepikiran tugasnya nggak diselesaikan semuanya. Oke, itu masalah tentang kita banyaknya turunnya konsentrasi yang pertama itu. Yang kedua adalah gadget. Terlalu banyak main game, gadget ya, banyak gamenya. Gadget itu apa saja? Bisa tadi sosmed juga bisa, game bisa, terus atau yang lainnya. Ketika contohnya gini, kalian ketika main game, kemudian ada waktu belajar, suruh belajar sampai gini. Terus kalian kepikiran, tadi saya nggak bisa ngalahin si A, atau kalian kalah, jadi fokusnya bisa jadi turun gitu. Atau ketika kalian mau belajar aja ya, ketika mau belajar terus kalian sambilnya HP, kalian fokusnya kemana? Ketika ada ding masuk gitu ya, satu ada jawab satu pertanyaan saja dulu dari teman. Kalian buka ding gitu ya. Terus ternyata percakapannya berlanjut terus, kan asik banget gitu ya. Ketika asik, jadi fokusnya pindah, nggak pada belajar, tapi fokusnya ke HP, akhirnya mau belajar lagi males.
Yang kedua ini ada gadget ini loh. Ini ada orang menyebutnya adalah setan gepeng. Setan gepeng ini udah wes angel banget, angel teman. Jadi kalau kayak Mulimono nyanyi itu kan. Nah, gadget ini yang susah. Itu pada nanti kalian lihat saja kalau misalnya kalian sudah fokus pada HP, ya sudah belajar kalian jadi berkembang. Ya. Yang ketiga tadi suasana. Suasana itu lingkungan kalian dalam belajar itu seperti apa? Bisa jadi suasananya itu kurang kondusif tadi ya, ada yang agak ribet atau noise ya, suaranya agak nggak bisa masuk dan yang lainnya ya, itu bisa jadi ke situ ya, suasananya tidak menyenangkan. Kemudian kalau ribet atau rame banget itu kan membuat konsentrasi kalian ini ngapain sih, diam biasanya seperti itu kalau kalian lagi belajar terus di adik kalian ribut atau apa dibuat terus kalian teriak kan, mau mengingatkan diam gitu, kalian berusaha untuk konsentrasi lagi, nah, itu karena konsentrasi kalian turun ketika ada suasana yang suasana tidak menyenangkan tadi. Kemudian pola tidur. Nah, mungkin habis Lebaran kemarin atau sebelum liburan kemarin kemudian Lebaran dan yang lainnya, kalian kan pola tidurnya kalau Casey lihat nih biasanya sih kalian tuh pola tidurnya sudah berantakan. Malam untuk begadang, siangnya untuk tidur. Nah, ketika kalian karena apa? Karena malam itu kalian lebih asik main gadget dan yang lainnya, akhirnya pola tidur berantakan atau tidurnya sebentar. Kalau kemarin semalam sudah nge-game, terus kemudian paginya kalian nggak bisa fokus dalam belajar karena sudah ngantuk tadi. Ya, ngantuk karena semalam tidurnya kurang, jatah tidurnya kurang. Padahal tidur yang sehat itu adalah 6 sampai 8 jam. Kalian butuh itu. Kalau kalian pola tidurnya kurang, Bu saya insomnia Bu, soalnya bukan insomnia, saya lihat karena tadi pola kehidupan kalian itu sudah kalian ubah polanya. Kalian lebih ketika siang kalian lebih asik tidur, kemudian malam begadang, main-main gitu, rasa seperti itu, akhirnya paginya ketika saat ini mau belajar lagi ngantuk, nah ya nggak bisa fokus belajar. Yang kelima, minat. Ada minat ini yang dibangun untuk kita itu, kenapa nggak fokus belajar? Kalian nggak suka sama belajar ini, kalian nggak seneng sama, bisa jadi sama gurunya ini. Nah, karena minat kalian nggak di situ, ya, jadi kalian tidak fokus dalam belajar, konsentrasinya juga menurun. Gitu. Karena kalian nggak suka matematika, Mbak Yu. Jajaran yang apa kalian nggak suka. Bu saya tuh sukanya gambar, saya juga nggak suka sama matematika. Nah, itu minatnya turun. Kalau seperti itu bagaimana? Berusaha untuk nanti berarti selanjutnya aja nanti saya jelaskan. Yang keenam adalah paksaan. Beda kan ketika kalian dipaksa belajar sama kalian niatan untuk belajar sendiri, kan beda. Ketika kalian ada motivasi untuk belajar sendiri, kalian semangat. Tapi kalau dipaksa, kamu tuh harus belajar kayak gitu, biasanya kalian lebih kalian nggak sudah. Yang penting saya ngikuti saja, tapi nggak saya duduk diam ngikuti saja, tapi nggak ikut pembelajaran tersebut. Jadi nggak pikir lagi kemana-mana. Tadi dipaksa tadi. Jadi aku dikongkon, aku gak. Sebenarnya aku nggak mau dikongkon tadi. Dan yang ketujuh, ada yang terakhir dari penyebab turunnya konsentrasi adalah kurangnya motivasi. Kurang motivasi. Motivasi dalam diri untuk belajar juga ada. Kalian tuh nggak semangat ya dari motivasinya untuk belajar. Saya itu belajar untuk apa sih? Nah, ketika nggak ada motivasi itu ya sudah. Belajar kalian juga tidak akan optimal. Nah, itu ya tadi kenapa yang menyebabkan konsentrasi belajar kalian menurun. Nah, dari situ, dari yang dijelaskan Casey, sudah paham kan kenapa kita kok nggak bisa fokus? Sudah ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk metode untuk meningkatkan motivasi konsentrasi. Ya. Untuk meningkatkan motivasi kita. Ya. Yang pertama, ini nanti ada 7 lagi, ini sekarang 7 lagi. Yang pertama adalah kesiapan.
kesiapan dalam belajar. Kita harus mempersiapkan diri ketika mau belajar itu harus persiapkan diri. Ya, kalau tadi pagi, tadi ini jadwalnya sekolah, berarti dari pagi kalian harus mandi. Sudah mandi semuanya belum tadi? Jangan-jangan kalian hanya pakai seragam saja. Terus ngaku, ayo, ada nggak yang belum mandi? Soalnya tahun kemarin seperti itu, gitu ya. Ketika ada home visit, Casey datang, gitu ya. Orang tuanya bilang, gini, itu Bu, kalau misalnya pas belajar itu nggak mandi, jadi ganti baju saja. Mandinya nanti siang, jadi sehari tidak akan mandi sekali. Nah, kesiapan itu baik dari secara fisik maupun psikis, ya. Fisiknya, berarti kalau kalian mau siap belajar, ya siapkan laptop, siapkan kertas, siapkan pulpen atau alat tulis, ya, kalian siapkan dulu. Dan singkirkan sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan kaitan dengan belajar, singkirkan dulu. Oke, jam ini belajar saya mengerjakan sesuatu, untuk WA, IG, dan yang lainnya saya off-kan dulu. Saya harus belajar, jadi saya fokusnya di situ. Nah, itu kesiapan diri. Secara mentalnya atau psikisnya. Kalau dari sisi fisiknya tadi, kalau beda ya belajar sebelum mandi kalau nggak mandi itu kan beda. Rasanya seger di. Kalau pagi sudah mandi itu kan sudah mempersiapkan diri. Bekasi sudah pernah bilang, ketika kalian itu bersemangat antara sebelum jam 9 kalian bersemangat, pasti kalian akan merasa semangat di hari itu. Tapi kalau kalian sebelum jam 9 itu nggak semangat, di hari itu kalian juga nggak akan semangat. Kesiapan diri itu penting. Yang kedua adalah motivasi. Bangun motivasi kalian bahwa kalian itu tujuan belajar untuk apa. Kalian mempelajari itu untuk apa. Kalian motivasi ini berkaitan dengan apa ya? Nanti cita-cita, harapan ke depan. Kalau kalian tuh dibangun dulu motivasinya, saya belajar IPA karena saya pengennya jadi dokter. Ketika saya jadi dokter, saya harus belajar semuanya mapel itu baik dari sekarang. Atau jauh ya Pak dokter, oh gini aja, kalian mau sekolah mana? Mau sekolah di mana? Kalian nanti habis SMP ini mau sekolah di mana? Saya harus belajar apa? Ketika seperti itu membangun motivasi nilai saya harus seperti ini. Oh saya mau masuk di SMA negeri misalnya, SMA negeri 1. Kalau nilai kalian tidak bagus, otomatis kalian tidak bisa masuk di sana. Dimulai apalagi saat ini masih di awal pembelajaran, kalian lebih baik memotivasi diri bahwa kalian bisa nilainya kalian adalah bagus semuanya. Ya, bukan hanya nilai sake, nilai KKM itu sake. Ya, jangan hanya terpaut, nggak apa-apa, yang penting aku ada nilainya. Jangan. Motivasi diri kalian bahwa kalian nilai yang memberikan nilai yang terbaik. Apalagi kalian di rumah, tapi dengan cara yang terbaik juga. Nilai yang terbaik tapi dengan cara yang terbaik. Yang ketiga adalah belajar. Ya, belajar untuk lebih memotivasi diri kalian. Kalau nggak bisa konsentrasi, gitu ya, belajar untuk konsentrasi. Oh saya fokusnya hanya berapa menit ya? 10 menit. Gitu ya. Oke, saya konsentrasi untuk belajar 10 menit saja, nggak masalah. Yang penting kalian mau untuk belajar. Kemudian hari berikutnya saya harus belajar 15 menit. Mulai dibangun seperti itu, belajar untuk lebih konsentrasi lagi. Ketika kalian membangun belajar, mau niat untuk belajar, insya Allah akan semakin bertambah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan. Buat lingkungan kalian itu senyaman mungkin ketika mau belajar. Ya, singkirkan hal-hal tidak mengenakan. Jangan sampai ketika kalian belajar, tata yang sedemikian rupa, tempat atau lingkungan belajar kalian itu yang enak dan nyaman. Nah, ketika enak dan nyaman, kalian akan belajarnya juga nyaman. Ya. Jangan belajar terus enek sampah yang sampingi, enek apalagi sesuatu yang mengganggu kalian tidak nyaman. Nah, atau kalian belajarnya coba cari lingkungan yang kalian anggap nyaman. Yang selanjutnya adalah yang kelima adalah aktif. Aktif dalam di sini dikatakan aktif dalam aktif belajar. Kalau kalian tidak paham ya tanya sama gurunya,
Kalau kalian nggak tanya sama Pak Guru atau Ibu nggak tahu, ya sudah kalian cari. Sekarang kan Google ada ya, atau di bimbingan belajar yang lain, atau di bimbingan belajar bisa juga. Nah, kalian bisa ikut di situ, ya. Lebih aktif dalam mencari informasi supaya kalian lebih fokus dalam belajar. Yang selanjutnya, musik. Boleh loh kita mendengarkan musik ketika kita bosan, kan belajar kadang-kadang bosan ya. Boleh ketika kita belajar itu ada yang dengan mendengarkan musik langsung bisa ya, disambi ya. Ada yang seperti itu bisa, tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Kalau nggak kayak gitu gimana? Kalian belajar 1/4 jam, kemudian istirahat 5 menit. Nah, belajar 15 menit aja nggak apa-apa. Kalian baca buku atau belajar mengerjakan tugas 15 menit, kemudian 5 menit kemudian kalian mendengarkan musik. Nah, bisa jadi seperti itu. Ketika mendengarkan musik itu kan meningkatkan mood, meningkatkan mood kalian. Nah, itu akhirnya konsentrasinya balik lagi, tapi nggak usah keterusan 5 menit sampai 10 menit saja, sudah nanti belajar lagi. Oh, jangan terus kalian bablas gitu, nggak usah ya, jangan gitu nanti keterusan ya. Nanti malahan itu konsentrasinya makin hilang ya. Dan yang terakhir adalah humor. Kadang-kadang kalau kita belajar terus tadi bosan, terus kita butuh juga sih ada mungkin cerita-cerita lucu, anekdot ataupun dari cerita lucu, anekdot bisa jadi, atau komik gitu ya, cerita-cerita, atau kalau di TikTok itu kan juga ada yang lucu-lucu ya, bisa. Nggak apa-apa sih, tapi tadi kan kita untuk menyingkirkan sesuatu hal yang tidak penting. Tadi 15 menit pertama itu fokus, kemudian hanya 5 menit saja, kemudian kembali lagi. Kalau sudah 5 menit lagi, ayo fokus belajar. Kembali lagi pada diri kita. Oke, selanjutnya adalah cara meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar tadi ya. Meningkat pendekatan individual. Yang pertama adalah caranya memiliki pendekatan individual itu dimaksudkan ini. Kalau kalian itu kadang-kadang nggak suka pelajarannya karena tidak suka sama gurunya, bisa jadi. Nah, kadang-kadang kita bangun komunikasi dengan gurunya supaya kalian itu sebenarnya Pak itu nggak galak kok sebenarnya kok, gitu ya. Kalian bangun komunikasi dengan beliaunya. Sebenarnya nggak apa-apa kok, asalkan tugas saya di satu waktu, insya Allah gurunya juga akan menerima, bapak atau guru pasti akan menerima tugas kita, gitu ya. Jadi kita bisa mendekati ini kan, merasa nggak perlu ini ya, ngasih sesuatu enggak ya, tapi mendekati dalam hal ini adalah mendekatkan secara komunikasi, ya. Pendekatan secara komunikasi, dengan gurunya, gitu ya, komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah model atau mode belajar. Model belajar kita seperti apa? Model belajar kita kan macam-macam ya. Ada yang tipenya, ada beberapa tipe orang itu auditori itu mendengarkan ya. Jadi kadang itu belajar dibaca, kamu mendengarkan. Nah, itu lebih enak, nyaman itu ya gunakan itu. Jadi kadang kalian membaca, kalian rekam, kemudian dirungoknya meneh. Oh iya, itu seperti itu ya. Oh ya, itu bisa seperti itu. Atau dengan metode belajar kalian memang harus melihat. Nah, tipenya berarti visual, harus melihat gurunya nerangke yang apa, geraknya yang apa, itu harus ada. Terus kemudian ada yang kinestetis itu dengan gerakan. Jadi kalau belajar itu ya kalian harus mencoba. Nah, ada yang seperti itu, gunakan metode belajar yang sekiranya kalian merasa nyaman. Nah, terus yang ketiga adalah keyakinan diri. Ya, keyakinan diri, meyakinkan diri sendiri bahwa saya belajar, saya pasti sukses. Buat kata-kata motivasi. Ya. Karena memotivasi diri ya. Buat ada sebelum tidur, nah bikin motivasi diri ya. Saya jadi orang sukses, saya harus belajar. Ada nggak mau belajar? Kadang dibutuhkan seperti itu, meyakinkan diri sendiri bahwa saya itu ketika saya ingin sukses, saya harus belajar. Belajar itu menuju tangga kita ke suksesan.
Terus yang terakhir adalah time limit. Time limit itu adalah jangka waktu ya, atau deadline ya, deadline. Kalian belajarnya berapa menit? Kalian harus menyelesaikan dalam belajar ini, pelajaran ini berapa? Kalian tugas ini harus kalian kerjakan kapan? Ketika kalian sudah punya time limitnya, ya, kalian akan lebih enak. Gitu. Ada jadwalnya. Jadwalnya, oh ini kalian harus belajar ini, berarti waktunya sekian harus selesai. Ketika ada deadline, ketika ada time limit kalian untuk belajar, itu akan memotivasi kalian lebih konsentrasi lagi, lebih fokus belajar. Nah, mungkin itu ya yang dapat Casey sampaikan dari tentang membangun konsentrasi dan fokus belajar. Nanti di akhir pembelajaran habis Casey off dari sini, dari Zoom, nanti kalian bisa melihat penugasan di Edmodo. Kalian tugas, kalian kerjakan, berakhirnya nanti sampai jam 11.30 atau setengah 12 ya. Iya, semuanya sesuai Edmodo-nya masing-masing. Kalau Bekasi kan ngampunya kelas Ahmad Badawi, berarti kelas Ahmad Badawi masuk di Zoom-nya Bekasi. Kalau kelasnya kelas Ahmad Dahlan, Jenderal Sudirman, saya sama A.S. Sultan Mansur nanti masuk ke Zoom-nya Pak Rohmat ya. Sekarang metode belajarnya kan seperti itu. Walaupun yang maju siapa, tapi nanti Edmodo-nya ada di guru pengampunya masing-masing ya. Paham ya nanti ya, kalau dikerjakan seoptimal mungkin dan sejujurnya nggak apa-apa dalam penyampaiannya Bekasi tadi kurang jelas, itu nggak apa-apa, sampaikan saja. Nanti itu sebagai bahan evaluasi buat Bekasi ke depannya. Oke, itu ya. Terima kasih ya. Nanti kalian bisa langsung kerjakan di Edmodo-nya langsung masing-masing. Calon cek nanti kalau nggak ada nanti bisa sampaikan pada wali kelasnya kok tugasnya belum keluar. Tapi nanti maksimal kalian mengerjakannya sampai jam 11. Oke, begitu saja. Bekasi dari tadi kita sudah belajar tentang membangun komunikasi, membangun konsentrasi dan fokus belajar. Kalian sudah membahas tentang pengertian, tentang manfaat, tentang mengapa kok konsentrasi kita bisa menurun, bagaimana kita meningkatkan metodenya apa saja supaya kita konsentrasi kita bisa naik lagi, atau bagaimana caranya kita meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar. Jadi sudah kalian belajar semuanya, semoga saja bermanfaat bagi kalian. Mungkin nggak hanya saat ini, ke depannya kalian lebih fokus lagi. Ingat kalian udah kelas 9, lebih bisa fokus belajar. Nanti pertemuan berikutnya mungkin satu bulan lagi ya. Kita BK itu hanya menyampaikan ada ketika di minggu pertama, kan pertama saja. Ya. Selanjutnya nanti minggu kedua tidak ada BK, walaupun ada jadwalnya BK, tapi bukan nggak ada jadwalnya untuk itu saja ya. Oke, saya sampaikan seperti itu. Kurang lebih mohon maaf kalau dalam menyampaikan tadi ada kata tidak atau tidak jelas, kurang jelas atau terlalu cepat, bisa sampaikan di dalam debat evaluasi. Di situ saja. Mungkin sekian dari Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berapa menit? Hah?